Pada suatu masa di tengah hamparan padang pasir yang luas dan bergelombang, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Pasir Maha Mulia. Kerajaan ini memiliki istana emas, taman gantung di atas bukit pasir, dan unta-unta yang memakai mahkota berlian. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi satu hal yang paling ditakuti oleh seluruh rakyat, kerumitan yang tak pernah selesai. Setiap hari, kerajaan ini selalu memiliki permasalahan yang tidak masuk akal. Kadang, raja ingin angin bertiup dari barat saja, tidak boleh dari arah lain. Kadang, ia menyuruh seluruh kucing kerajaan untuk belajar matematika. Dan yang paling gila adalah ketika raja memerintahkan agar bintang di langit dijadikan lampu taman. Sang raja yang dimaksud adalah Raja Jalaluddin bin Qusud bin Rumit bin Bingung. Ya, garis keturunannya memang penuh dengan kekusutan. Namun, Raja Jalal memiliki satu kelemahan besar, rasa ingin tahu yang meledak-ledak seperti lava di dalam kuali. Dan satu orang yang selalu jadi sasaran eksperimen kegilaan raja ini adalah Abu Nawas. Suatu hari, Raja Jalal duduk di singgasananya sambil menatap sebuah peta aneh. Ia lalu berseru kepada para prajurit, "Panggilkan Abu Nawas. Aku punya misi agung yang lebih rumit dari benang kusut yang dijadikan sorban oleh ular sultan dari negeri seberang." Abu Nawas pun datang sambil membawa kantong berisi permen jahe dan seikat daun bidara. Dengan santai ia berkata, "Ampun tuanku, hamba datang untuk menyelesaikan urusan yang tak bisa diselesaikan oleh akal sehat, dan biasanya memang begitu." Raja langsung berdiri. "Abu Nawas, aku ingin kau mencari dua air mati dan air hidup. Air mati untuk mematikan kemalasan para pejabat, dan air hidup untuk menghidupkan kembali semangat rakyat. Jika kau gagal, maka kau akan kuangkat jadi menteri kehampaan, jabatan paling membingungkan di seluruh kerajaan." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Tuanku, hamba hanya butuh satu syarat." "Apa itu?" "Jangan beri hamba syarat lain selain satu syarat ini." "Syarat diterima." Dan berangkatlah Abu Nawas mencari sesuatu yang mustahil, dan seperti biasa, dengan cara yang paling tidak masuk akal. Abu Nawas berjalan jauh ke arah oasis paling tua di padang pasir. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek tua berjanggut, hingga ke tanah bernama Syekh Emana Dalam. "Wahai Abu Nawas," kata Syekh Emana, "air hidup dan air mati itu bukan benda, tapi keadaan." Abu Nawas mengangkat alis. "Maksudnya, Syekh?" "Air hidup adalah pengetahuan, dan air mati adalah kebodohan. Satu menghidupkan dunia, satu lagi mematikannya." Abu Nawas pun kembali ke kerajaan dengan membawa dua botol. Satu berisi air yang jernih dan satu lagi air berlumpur. Di hadapan raja, ia menjelaskan, "Yang jernih adalah air hidup. Bila rakyat diberi ilmu dan pendidikan, semangat mereka hidup kembali. Yang berlumpur adalah air mati. Jika para pejabat malas terus berkubang di dalamnya, mereka akan tenggelam oleh kebodohan mereka sendiri." Raja mengangguk, lalu mengernyit, lalu tertawa. "Cerdik sekali. Tapi jangan senang dulu. Masih ada ratusan jebakan menantimu." Beberapa minggu kemudian, kerajaan mengalami masalah baru. Buku catatan kerajaan lenyap, dan tak ada satupun pejabat yang bisa menjelaskan kemana uang kerajaan mengalir. Raja pun mengumumkan, "Barang siapa bisa menghitung kembali seluruh pemasukan dan pengeluaran kerajaan dalam waktu 1 malam, akan kuberi hadiah 10 istana pasir dan seekor unta jenius." Semua orang kabur, kecuali Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas menyuruh semua pejabat duduk di tengah alun-alun sambil membawa pena dan pasir. "Tuan-tuan pejabat, kalian akan menulis laporan keuangan di atas pasir dan esok kita akan lihat siapa yang masih ingat." Keesokan paginya, semua tulisan lenyap. Para pejabat panik. Abu Nawas berkata pada raja, "Beginilah kira-kira kondisi keuangan kita. Semua lenyap karena tidak ada yang mau mencatat dengan benar. Seperti menulis di atas pasir." Raja terpingkal-pingkal, lalu berkata, "Baik,
Kau menang lagi. Tapi misi selanjutnya lebih gila dari ini. Raja memberi Abu Nawas 3 misteri untuk dipecahkan. Berapa panjang suara seekor unta? Berapa berat awan di atas istana? Siapa yang lebih tua? Waktu atau pasir? Abu Nawas menghabiskan 7 hari merenung di atas menara jam pasir. Lalu ia datang membawa 3 jawaban. Panjang suara unta? Tergantung siapa yang mendengarnya. Di telinga orang sabar, suara unta terdengar pendek. Di telinga orang pemarah, terasa panjang dan menyakitkan. Berat awan? Ia seberat harapan rakyat. Kadang ringan, kadang menghantam seperti hujan masalah. Yang lebih tua? Waktu. Karena pasir pun berasal dari waktu yang hancur. Raja menangis karena tertawa terlalu keras. Abu Nawas, kau terlalu pintar untuk dihukum, tapi terlalu cerdik untuk dibiarkan hidup tenang. Akhirnya, Raja menjebak Abu Nawas dengan satu misi pamungkas. Kau harus menang dalam perang, melawan dirimu sendiri. Abu Nawas menghilang selama 3 minggu. Orang-orang mengira ia kabur ke negeri lain. Tapi ia muncul kembali, kurus dan bersorban dari daun palem. Tuanku, hamba telah berperang melawan rasa malas, sombong, dan ego dalam diri ini. Dan hamba menang. Raja pun memukul dahinya sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, kau adalah panglima perang terbaik sepanjang sejarah kerajaan ini. Sejak saat itu, setiap kali kerajaan mengalami masalah, bukan ahli sihir atau penasihat ekonomi yang dipanggil, tapi Abu Nawas. Dari menyelesaikan kasus sapi yang tidak mau menguap, sampai meneliti mengapa angin timur selalu membuat rakyat ingin menikah, Abu Nawas selalu punya jawabannya. Kerajaan pun tetap rumit. Tapi karena ada Abu Nawas, kerumitan itu jadi sumber tawa dan ilmu. Dan di sebuah sore, ketika matahari mulai turun di balik bukit pasir, Abu Nawas duduk di tepi sungai yang tak pernah kering, berkata kepada murid-muridnya, dalam dunia yang makin rumit ini, kadang jawaban terbaik bukanlah logika, tapi tawa. Setelah sukses dalam misi-misi sebelumnya, Raja Jala memutuskan untuk menguji Abu Nawas dengan teka-teki paling rumit dalam sejarah kerajaan padang pasir. Di sebuah malam penuh bintang dan suara jangkrik padang gurun, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang rahasia di bawah istana. Di sana hanya ada satu meja batu, satu kursi rotan, dan satu kotak kayu tua bertuliskan, siapa yang membaca, akan tersesat. Siapa yang tidak membaca, akan kehilangan jawabannya. Raja menyerahkan kotak itu ke Abu Nawas sambil berkata, di dalamnya ada kode rahasia kerajaan. Tak seorang pun boleh membukanya, kecuali kau. Tapi ingat, jika kau membukanya dan tidak mengerti, kau akan dihukum menyusun batu bata dari bayangan sendiri. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum simpul. Ia membungkuk sopan dan berkata, baik tuanku, tapi izinkan hamba membaca isinya dengan mata hati, bukan mata kepala. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas mengurung diri di kamar. Ia tidak makan selain kacang pasir, dan hanya minum air dari embun yang ditampung di daun kelor. Akhirnya, ia kembali ke hadapan raja sambil membawa kotak itu masih tersegel. Raja terkejut. Kenapa tidak kau buka? Abu Nawas menjawab, karena hamba sadar, bukan isinya yang penting, tapi bagaimana kita menyikapi kotak ini. Raja makin bingung. Lalu Abu Nawas menjelaskan, kerajaan ini sudah terlalu sibuk membuka-buka masalah, padahal yang perlu adalah mengunci niat dan membuka hati. Kode rahasia kerajaan bukan ada di dalam kotak, tapi di kepala orang-orang yang lupa cara berpikir jernih. Raja terdiam. Para penasihat pun tertunduk. Dan karena itu, lanjut Abu Nawas, hamba sudah menyalin isi kotak ini ke dalam pantun. Ia membaca, kerajaan rumit, rakyat pun pening, bingung mencari siapa yang maling. Padahal masalah bukan di luar, tapi di dalam, di hati yang liar. Suatu ketika, datanglah 2 orang asing ke kerajaan, seorang bisu dan seorang buta.
Anehnya, mereka bisa berbisik-bisik satu sama lain dan saling tertawa. Rakyat pun heboh. Raja curiga. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Ini jelas konspirasi. Mana mungkin si bisu bisa bicara dan si buta bisa melihat? Pecahkan misteri ini." Abu Nawas mengamati mereka selama 2 hari, lalu berkata, "Mereka bukan penyusup, tuanku. Mereka hanya menunjukkan bahwa kebisuan dan kebutaan bukan halangan jika hati mereka saling memahami." Ternyata, si bisu adalah ahli musik yang bisa berbicara lewat nada seruling, dan si buta adalah pelukis pasir yang melukis dengan sentuhan. Raja pun berkata, "Lalu kenapa mereka saling tertawa?" Abu Nawas menjawab, "Karena mereka menertawakan kita yang punya mata dan mulut, tapi lebih sering buta dan bisu terhadap kebenaran." Raja merasa tertantang. Ia ingin menjebak Abu Nawas dengan pertanyaan tak boleh dijawab. "Wahai Abu Nawas, jika kau menjawab pertanyaanku, kau akan dihukum. Tapi jika kau diam, tetap akan dihukum. Maka jawab atau jangan." Abu Nawas diam sejenak, lalu berkata, "Tuanku, izinkan hamba menjawab dengan diam." Ia lalu menatap raja dalam-dalam sambil menghela napas panjang, dan tidak berkata apa-apa selama 5 menit. Raja bingung. "Apa maksudmu ini?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Itu jawabannya. Diam. Tapi diam yang menjelaskan. Bukan diam yang membingungkan." Raja akhirnya geleng-geleng kepala dan melempar sorbannya ke udara. "Astaga, bahkan dalam diam pun kau menjawab dengan cerdik." Suatu hari, ada laporan misterius. Seorang tukang cukur di kerajaan konon bisa membuat orang jadi bijaksana setelah dicukur. Tapi, ia sendiri tidak pernah mencukur siapapun. Dan ia botak. Raja pun penasaran dan meminta Abu Nawas menyelidikinya. Abu Nawas datang ke rumah si tukang cukur dan bertanya, "Wahai tukang cukur, kau membuat orang bijak, tapi tak pernah mencukur? Bagaimana bisa?" Si tukang cukur menjawab, "Aku hanya menyediakan kursi. Yang mencukur mereka adalah pemikiran mereka sendiri saat duduk dan merenung." Abu Nawas pun tersenyum. Ia kembali ke istana dan berkata, "Tuanku, kadang orang datang mencari solusi, tapi yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk berpikir." Setelah sekian lama menjalani berbagai ujian, jebakan, dan misteri, Raja Jalal memanggil Abu Nawas ke ruang singgasana. "Abu Nawas, aku lelah menjebakmu. Kau terlalu cerdik. Bahkan aku pun belajar darimu." Abu Nawas menjawab, "Tuanku, jangan berhenti menjebak, sebab jebakanmu justru membuka pintu ilmu." Raja tertawa, dan akhirnya mengangkat Abu Nawas sebagai penasihat utama kerajaan kerumitan dengan syarat, "Tugasmu hanya satu, menyederhanakan segala hal yang terlalu rumit, dan merumitkan hal-hal yang terlalu sederhana, agar rakyat tetap belajar berpikir." Dan sejak itu, di tengah padang pasir yang panas, Abu Nawas menjadi juru damai antara akal dan kebingungan. Setiap teka-teki yang dilempar raja, Abu Nawas ubah jadi pelajaran. Setiap jebakan dijadikan jembatan menuju ilmu. Dan setiap malam, rakyat berkumpul di alun-alun mendengar kisah Abu Nawas sambil tertawa dan berpikir,